Hai para studenters, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Sang Penguasa Dunia yang rilis pada tahun 2022 untuk bagian yang ke-6. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan terlihat mereka yang sudah bersiap untuk berperang kembali. Kemudian sang jenderal memberitahukan kepada Bai Fengxi jika musuh sudah menerobos formasi mereka, yang membuat pasukan mereka banyak yang gugur dalam peperangan kali ini. Bahkan sang jenderal pun memberitahukan jika pasukan bulu hitam dari Hai Fengxi masih belum ada kabar. Dan ia pun yang khawatir meminta sang ratu untuk menarik pasukannya. Namun Bai Fengxi yang tidak ingin kehilangan wilayah tersebut, sehingga ia pun kembali menyerang para musuhnya. Terlihat Bai Fengxi seorang diri mengalahkan para musuhnya dengan menggunakan kemampuannya. Namun dikarenakan para musuh sangatlah banyak, membuat dirinya kewalahan untuk menghadapinya. Dan tak lama kemudian datanglah Hai Fengxi bersama pasukan bulu hitamnya. Hai Fengxi yang melihat Bai Fengxi cukup terluka membuat dirinya sangatlah marah, dan ia pun dengan segera mengeluarkan kekuatannya untuk melawan Wu Yuan dan pasukannya. Singkatnya di markas King Zhao, Hai Fengxi pun memberitahukan di saat ia melawan Wu Yuan, ia melihat jika Wu Yuan bisa memakai ajaran Lanyin dan Biu, sehingga mereka pun merasa jika dalang di balik pemberontakan Yongzhou adalah Wu Yuan, yang merupakan pemimpin dari sekte Duanhun. Dan mereka pun menganggap jika Pangeran Wangzhou tidak mengetahui tentang identitas Wu Yuan yang sebenarnya. Dan tak lama kemudian sang jenderal pun datang dengan memberikan surat perdamaian yang dikirim oleh Raja Yaozhou. Sehingga untuk sementara waktu peperangan dari keempat prefektur pun berakhir. Dan dikarenakan masalah King Zhao sudah berakhir, Hai Fengxi pun akan meminta ayahnya untuk melamar Ratu King Zhao. Singkatnya di istana Yongzhou, terlihat sang raja yang sudah mengetahui Hai Fengxi yang sudah membantu wilayah King Zhao. Ia pun tidak menyangka jika Bai Fengxi yang terkenal di dunia persilatan, yang ternyata merupakan tuan putri dari King Zhao. Dan dikarenakan King Zhao telah memenangkan peperangan, Raja Yongzhou pun akan menyetujui pernikahan Hai Fengxi dengan Bai Fengxi. Namun dikarenakan saat ini Bai Fengxi sudah menjadi Ratu King Zhao, sedangkan Hai Fengxi yang statusnya masih menjadi pangeran, sehingga sang raja pun akan memberikan tahtanya tersebut kepada Hai Fengxi yang akan menjadi penerus Raja Yongzhou. Dan singkatnya 1 tahun kemudian, terlihat Bai Fengxi sedang berkunjung ke altar ibu dan ayahnya dengan menceritakan kejadian 1 tahun yang lalu. Bahkan ia juga memberitahukan akan segera menikah dengan orang yang sangat mencintainya. Setelah itu penasihat raja melaporkan jika utusan dari Yongzhou sudah datang, dan ternyata utusan yang datang adalah Feng Qiwu. Dia datang ke sini untuk memberitahukan jika Hai Fengxi akan melamar Ratu King Zhao, dan setelah mereka menikah maka Raja Yongzhou akan turun tahta dengan mengangkat Hai Fengxi sebagai Raja Yongzhou selanjutnya. Sehingga ratu yang mendengar para menteri dan jenderal sudah menyetujuinya, ia pun menyetujui pernikahan ini. Terlihat Bai Fengxi yang sudah datang ke Yongzhou, dia pun disambut dengan lautan bunga karena itu adalah janji Hai Fengxi kepada Bai Fengxi. Di malam harinya, terlihat Bai Fengxi yang sudah dirias seketika Hai Fengxi datang karena sudah menyiapkan makanan. Dan mereka berdua pun akan menghabiskan malam ini berdua saja, dikarenakan esok hari merupakan hari pernikahan mereka. Singkatnya keesokan harinya, Hai Fengxi dan Bai Fengxi pun sudah datang. Mereka pun dipersilakan untuk memasuki aula istana karena upacara pernikahan akan segera dimulai. Setelah selesai, raja pun memberikan hadiah kepada mereka dan berharap mereka bisa saling mencintai hingga sampai tua. Raja juga berharap dengan adanya pernikahan ini membuat Yongzhou dan King Zhao berteman selamanya. Dan raja pun yang sudah berjanji, ia pun akan turun tahta dan mengangkat Hai Fengxi sebagai Raja Yongzhou selanjutnya. Singkatnya 5 tahun kemudian, namun perang antara wilayah masih berlanjut. Hal itu membuat rakyat sangatlah menderita. Namun saat ini wilayah yang bertahan hanyalah tersisa 2, yaitu Yongzhou dan juga Jizhou yang masih di bawah kepemimpinan negara Dong.
Terlihat mereka berdua sedang membicarakan rencana perang selanjutnya, dan tak lama kemudian Han Fu yang sudah menjadi jenderal datang menemui mereka berdua. Keesokan harinya, pasukan Hai Fengxi dan Huang Zhou sudah bersiap untuk berperang. Ternyata Hai Fengxi dan Huang Zhou menyesuaikan peperangan ini dengan strategi mereka saat bermain permainan tiada hasil. Dikarenakan dalam permainan itu menggambarkan bagaimana mereka memimpin di medan perang. Huang Zhou yang merasa jika hari ini tidak akan ada menang atau kalah, maka esok hari mereka akan berperang kembali. Di malam harinya, Bai Fengxi pun merasakan keanehan kepada para pasukan musuh yang seharusnya Yong Zhao menang dalam pertarungan ini dikarenakan pasukannya lebih banyak daripada musuh. Namun ketika selesai perang justru pasukannya banyak yang mati. Tidak hanya itu, Bai Fengxi pun melihat jika pasukan musuh seketika bisa memulihkan lukanya dengan sangat cepat. Dan Han Fu mencurigai jika musuh memiliki resep rahasia obat dari keluarga Han. Bai Fengxi pun merasa dalang di balik ini semua adalah ulah dari Wu Yuan yang merupakan pemimpin sekte Duanhun yang sebelumnya memiliki buku rahasia dari setiap sekte. Han Fu yang mendengar pelaku pembunuhan keluarganya adalah Wu Yuan membuatnya ingin balas dendam. Di markas Yongzhou, terlihat Hai Fengxi yang sudah menjadi Raja Yongzhou. Ia pun mendapatkan sebuah kabar jika pasukan mereka yang berada di Gunung Lawing diserang oleh pasukan musuh yang sangat kuat dan bahkan bukan dari prajurit kekaisaran. Sehingga sang jenderal meminta sang raja untuk mengirimkan bala bantuan karena Ratu Bai Fengxi sedang berjuang mati-matian untuk mempertahankan Gunung Lawing. Di sisi lain, terlihat Wu Yuan datang ke kaisaran untuk menemui putra mahkota negara Dong yang saat ini sudah menjadi kaisar. Kedatangannya ini untuk mengkudeta dan memberitahukan jika ia merupakan pelaku di balik kekacauan ini. Bahkan ia yang sudah memiliki pelas Xuanji membuat darah kutukannya yang berada di tubuhnya hilang seketika. Dan hal tersebut membuat sang kaisar pun menyadari jika Wu Yuan merupakan orang yang telah membunuh ayahnya. Keesokan harinya, di saat Hai Fengxi masih dalam perjalanan, ia pun merasa jika di sekitaran ini ada sebuah jebakan dan pasukan musuh yang keluar membuat Hai Fengxi pun meminta pasukannya untuk menyerang. Dengan bersamaan terlihat Bai Fengxi sedang bertarung dengan pasukan negara Dong. Dan Han Fu yang terkena panah karena untuk menyelamatkan Bai Fengxi, ia pun menjadi sekarat. Lalu ia meminta Hai Fengxi untuk menjaga Bai Fengxi dengan baik karena cita-citanya untuk menjadi seorang tabib setelah dunia damai sudah tidak akan bisa terwujud lagi. Singkatnya, Han Fu yang sudah dimakamkan, Hai Fengxi pun meminta Bai Fengxi untuk jangan terus bersedih dikarenakan Han Fu pasti tidak ingin melihat Bai Fengxi seperti ini. Di sini Bai Fengxi mengatakan jika saat ini mereka sudah tidak punya peluang untuk menang. Ia yang meminta mereka semua untuk mundur karena ini adalah cara agar Bai Fengxi bisa menyelamatkan mereka semua. Namun para jenderal yang rela berjuang sampai mati, Bai Fengxi pun mengganti nama gunung ini menjadi Gunung Pahlawan karena banyak sekali pahlawan yang mati di gunung ini. Setelah itu prajurit melaporkan jika pasukan musuh akan segera menuju ke sini. Mendengar hal itu, Hai Fengxi pun mengajak mereka semua untuk ikut bersamanya dan ia akan membalaskan kematian saudaranya untuk memenangkan peperangan ini. Bai Fengxi yang kembali dan berhadapan dengan jenderal negara Dong. Ia pun bertanya apakah orang-orang ini adalah pasukan dari Wu Yuan dan jenderal negara Dong membenarkannya sehingga pertarungan pun terjadi. Jenderal negara Dong yang akan mati. Ia pun mengatakan jika mereka tidak akan bisa mengalahkan negara Dong dikarenakan Wu Yuan sudah mengetahui jika mereka akan ke sini dan Wu Yuan telah menyiapkan meriam untuk pasukan Bai Fengxi. Bai Fengxi yang melihat pasukannya mati terkena meriam, ia pun akan meledakkan meriamnya yang membuatnya terluka parah dan Hai Fengxi pun langsung menolongnya. Sementara di luar gerbang negara Dong, terlihat pasukan Huang Zhou yang sudah berkumpul untuk menyerang negara Dong. Namun pasukan sekte Duanhun menyandra rakyat agar Huang Zhou tidak berani menerobos. Huang Zhou yang melihat pengawal Wu Yuan berada di sana, ia pun menyadari jika di balik ini semua adalah ulah Wu Yuan yang merupakan pemimpin sekte Duanhun dan saat ini sudah menguasai negara Dong. Dan Huang Zhou yang sudah lama bersama-sama dengannya, ternyata ia baru menyadari kebusukan Wu Yuan yang sebenarnya ingin menguasai dunia ini.
Di tempat lain, terlihat Bai Fengxi yang sedang sekarat. Fengxi pun akan memohon kepada Master Tianji untuk menyelamatkan Bai Fengxi. Master Tianji merupakan teman dari Master Tain, dan singkatnya mereka pun yang sudah sampai di tempat Master Tianji. Fengxi pun meminta sang Master agar memakai teknik Dewa Pengubah Hidup untuk menyelamatkan Bai Fengxi. Dikarenakan teknik ini menggunakan nyawa Fengxi, maka resikonya Fengxi tidak akan bisa hidup lebih dari 10 tahun. Dan ia pun bersedia menyelamatkan Bai Fengxi dengan nyawanya ini. Singkatnya di malam harinya, Bai Fengxi yang tersadar kembali. Ia pun langsung mencari Fengxi. Melihat rambut Fengxi berubah menjadi putih, Bai Fengxi pun langsung memeluknya dengan menanyakan mengenai sisa umur Fengxi. Dan Fengxi pun mengatakan jika ia masih memiliki umur 10 tahun lagi dan akan menghabiskan sisa umurnya ini untuk menemani Bai Fengxi. Di sana Fengxi pun memberitahukan jika Wang Chou berada di pihaknya yang saat ini sedang menyerang negara Dong, namun tidak bisa menyerang dikarenakan pasukan Wu Yuan menggunakan kelicikannya dengan menyandra rakyat. Bai Fengxi yang mendengarnya pun bertanya mengapa Wu Yuan melakukan hal seperti itu. Master Tianji yang datang memberitahukan jika 6 raja dan kaisar Chuanxi yang mendirikan negara Dong. Sebenarnya ada orang lain di belakang mereka, yaitu pendekar suci Yuan Tian, dan tanpanya negara Dong tidak akan ada. Yuan Tian yang sempat menghilang, Kaisar Chunxi takut dengan kekuatannya sehingga ia memusnahkan keluarga Yu. Namun putra bungsu Yuan Tian yang berhasil lolos akhirnya menyisakan garis keturunan bagi keluarga Yu, dan itu merupakan Wu Yuan. Bai Fengxi yang merasa Kaisar Chunxi yang sangat kejam, maka negara Dong menjadi seperti ini karena kesalahannya sendiri. Dan Fengxi yang akan menghentikan Wu Yuan, mereka berdua akan segera pergi ke ibu kota kekaisaran negara Dong. Singkatnya keesokan harinya di negara Dong, gerbang yang berhasil dihancurkan semua pasukan sudah masuk untuk berperang melawan negara Dong. Terlihat mereka bertiga pun berhasil masuk ke aula istana kekaisaran dan Wu Yuan sudah menunggu di sana. Kemudian Wu Yuan pun menjelaskan jika ia melakukan semua ini dikarenakan Kaisar Chunxi yang naik tahta tidak sama sekali berbagi kemakmuran dengan leluhurnya, namun malah memusnahkan keluarga Yu. Dengan perdebatan yang cukup lama, pada akhirnya Wang Chou pun menyadari jika adiknya mati dibunuh oleh Wu Yuan. Bahkan penyebaran Plus Wanji, kematian Guru Bai yang misterius, dan para sekte yang tiba-tiba dibantai oleh sekte Duanun. Yang ternyata dalam dibalik ini semua adalah Wu Yuan, sehingga pertarungan pun terjadi di sana. Di dalam pertarungan tersebut, terlihat Wu Yuan lebih unggul dari mereka bertiga, dikarenakan Wu Yuan memiliki kekuatan ajaran Lanyin dan Biu. Oleh karena itu, Bai Fengxi dan Fengxi harus menghubungkan pikiran mereka satu sama lain agar kekuatan ajaran Lanyin dan Biu mereka bisa ke tingkat tertinggi untuk mengalahkan Wu Yuan. Yang pada akhirnya mereka berdua pun berhasil menguasai Lanyin dan Biu ke tingkat tertinggi, yang membuat Wu Yuan pun kalah seketika. Setelah itu mereka pun menemui sang kaisar negara Dong. Ia yang mengetahui jika dirinya tidak berguna untuk menjadi kaisar negara Dong, maka ia pun memberikan tahta kekaisaran tersebut kepada Fengxi dan Bai Fengxi. Di saat mereka akan berpisah, terlihat Wang Chou memberikan nasihat kepada Fengxi untuk memakmurkan rakyat dan menjaga perdamaian rakyat seperti apa yang ia citakan. Namun nasihat itu ditepis oleh Fengxi dikarenakan orang yang sangat pantas untuk menerima hadiah ini tak lain adalah Wang Chou. Dikarenakan saat ini Fengxi tidak memiliki cukup umur yang panjang untuk membangun dan memakmurkan rakyat dengan sisa usianya 10 tahun lagi. Ia hanya ingin menghabiskan waktunya ini hanya untuk bersama Bai Fengxi seorang. Setelah itu mereka berdua pun mengumpulkan pasukan Yangzhou dengan memberitahukan jika mereka berdua akan kembali ke dunia persilatan. Oleh karena itu mereka berdua mempercayakan Feng Qiu dan Yuan sebagai pemimpin pasukan saat ini. Dan singkatnya beberapa bulan kemudian, terlihat mereka berdua yang bahagia bersama sedang melakukan aktivitas layaknya seperti warga biasa, dengan menghabiskan waktu bersama-sama untuk menjalani kehidupan saat ini. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.